Respirasi memerlukan oksigen. Alat dan bahan yang digunakan ada botol, sedotan pewarna merah, pipet, plastisin, kacang hijau yang sudah berkecambah, jangkrik, kapur sirih, dan kapas. Posisi kapur sirih ada di paling bawah, setelah itu diisikan kapas. Respirometer A berisi kecambah, respirometer B berisi jangkrik, respirometer C tidak ada makhluk hidupnya. Setelah itu kita kasih pewarna merah setiap ujungnya secara bersamaan. Setelah itu dikasih pewarna merah untuk respirator semuanya secara bersamaan, dan setelah beberapa menit kemudian respirator A yang berisi kecambah kacang hijau diberi pewarna merah bergerak dengan cepat. Respirator B yang berisi jangkrik diberi pewarna merah bergerak dengan cepat juga. Dan yang ketiga, respirator C untuk pewarna merahnya dia tetap tidak melaju sama sekali. Jadi kesimpulannya pada respirometer A terdapat kecambah yang memerlukan proses respirasi udara berjalan dengan cepat karena ukuran tumbuhan sudah lumayan besar. Dan pada respirometer B, jangkrik memerlukan udara respirasi oksigen yang masuk berjalan dengan cepat karena jangkrik juga memerlukan oksigen banyak. Dan pada respirometer C tidak terjadi jalannya pewarna merah karena tidak terdapat makhluk hidup di dalamnya. Hal ini membuktikan tidak ada respirasi di respirometer C. Dan yang kedua, respirasi menghasilkan karbon dioksida. Alat dan bahan yang digunakan ada botol, kapur sirih, bejana, kertas saring, plastisin, sedotan, dan air endapan kapur sirih ya. Dan ini air kapur sirihnya sudah diendapkan semalaman, setelah itu kita saring dengan kertas saring sehingga mendapatkan air yang jernih. Setelah itu disusun alatnya seperti ini. Cara kerjanya, hisaplah udara dari botol A melalui sedotan limun 1, gunakan untuk bernafas. Selanjutnya, hembuskan nafas pada botol B melalui sedotan limun 1 juga. Lakukan langkah yang sama pada botol C juga dilakukan secara berulang-ulang. Jadi, kesimpulannya, 3 botol yang diberi label A, B, dan C berisi endapan air kapur sirih mula-mula dalam keadaan jernih. Ketiga botol diberi sedotan limun 1 dan 2 dengan posisi yang berbeda seperti pada video tersebut ya. Dengan menghirup udara dari botol A menggunakan sedotan limun 1 dan dihembuskan pada botol B melalui sedotan limun 1 secara berulang-ulang, menghasilkan botol B yang semula airnya jernih berubah keruh karena mendapat karbon dioksida atau CO2. Botol A airnya tetap jernih karena tidak mendapat CO2 tetapi melepaskan oksigen.